Pendampingan akreditasi yang melampirkan dokumen self-assessment. Dinas Kesehatan menjadwalkan pendampingan tanggal 6 Desember 2016. Pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 jam 9, Dinas Kesehatan akan melaksanakan pendampingan akreditasi ke Puskesmas Bulan Bintang. Tim pendamping tiba di Puskesmas dan disambut oleh Kepala Puskesmas dan Kepala TO. Mas, lu siapkan itu loh. Rambutnya juga sudah baru ya. Jadi sebelumnya sudah disiapkan bagusnya. Tim pendamping akreditasi kabupaten diterima di ruang Kepala Puskesmas dengan menyerahkan surat perintah tugas. Loh, nanti itu bisa tremor itu dihilangkan. Ada programnya. Gimana nyatunya? Ya 3 jam. Evaluasi dari yang tadi. Saya jadi pasien aja. Pasca semua terlibat. Tadi ini audit internal baru. Oh, ribet ya Kak ngomong. Nah, ya itu Nunggu selesai. siapkan sentampil. Mas Yopi. Mana? Sholat ya. Pendamping akreditasi dari Dinas Kesehatan. Kalian mau klarifikasi yang sudah kita kirim ke mereka. Yang dia siapkan untuk kalian panggil teman-teman Pokja untuk hadir di ruang pertemuannya. Di ruangan sekretariat ya Bu ya? Iya, siap Bu. Ya, terima kasih. Ketua tim akreditasi menyiapkan tempat, menyiapkan bahan untuk pendampingan dan menyiapkan anggota timnya serta pendamping akreditasi menuju ke tempat pertemuan. Aduh nanti enggak bikin lagi pasca itu ribet ya. 30 orang suruh teori ya. Fitri ya Mas Heri. Saya pensiun. Saya pensiun. Pendamping akreditasi memfasilitasi tim akreditasi untuk membahas hasil self-assessment. Kepala Puskesmas Bulan Bintang menyiapkan beberapa dokumen SOP, SK, KAK bersama tim dan memaparkannya di forum. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Tim mutuwe banget. Iya. Tim audit. Ya, sekarang sudah hadir di depan Bapak Ibu. Mungkin aja, jadi kan bikin cerita. Tinggal panggil aja. Marah kan nanti nggak apa-apa. Iya, memang sudah kenal tapi Tadi kan nggak ada cerita. kalau boleh Ibu Ida, Pokja UKM, kalau Ibu Wiji, UKP sama Bu Retno dari admin. Ya, jadi nanti tapi sebelumnya Bapak Ibu dan Bapak Ibu pendamping dari Dinas Kesehatan sedikit saya paparan tentang gambaran umum Puskesmas kami, yaitu Mas Hari, Manis, suruh bikin lagi pasca pendampingan pasca akreditasi. dokter, Fitri Sebenarnya apa? sebagai dan lain-lain. aku KO.
Dan pada saat ini dari tim pendamping, maksud tujuan beliau ini datang ke sini untuk mengklarifikasi yang siapa yang mau maju mereka terkait dengan hasil dari assessment kita sekitar 50% tim audit. ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sama Ibu-ibu mungkin ada waktunya untuk bersama-sama klarifikasi. Dokumen-dokumen kan sudah siap. Tim ya ada. Iya. Jadi nanti sambil saya tim manajemen risiko, PMKP mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tulen pelanggan. Sudah siap ya berarti ya. Ya. Alhamdulillah ya. Iya. Nah ini gini Bu Kamel. Ini kalau lihat sudah siap seperti ini, itu kepinginnya akreditasinya apa ini ya? Paripurna. Aduh, alhamdulillah, semoga ya, karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa ya. Alhamdulillah ini anu apa? Bu Retno mau aja ya. Jadi pokoknya UKP sama admin nanti sesuaikan aja sama pendampingnya. Sekalian. Jadi kita di sini aja karena juga mengenai SOP, jadi sama ya tantangan dilihat. Ibu Ida di sini Ibu. Pendamping akreditasi memulai memfasilitasi di masing-masing Pokja dengan menelusuri dokumen yang ada sesuai dengan self assessment yang telah dibahas. Inna sofa wal marwah min sa'irillah. Mas sofa. Apa yang namanya sofa? Inna sofa wal marwah min sa'irillah. Sudah siap ya SK-nya ya. Ini coba saya lihat. Belum di print ya. Hamil. Banyak kertas yang Pasti itu dulu kan tim mutu, tim audit. untuk SK ini. Tim mutu, tim audit. Ya kami buat sendiri. Pertemuan aja. SK-nya kita sendiri terpojok. Saya lihat boleh ya. Pasca berarti sudah ada statusnya Madya Utama Paripurna. Ini sebenarnya Jadi kita kan mutu yang dinilai. di Pemda itu ada Pergub tentang tata laksana penyusunan surat keputusan naskah keputusan di Pemda Sidoarjo, nomornya Pergubnya itu nomor 1 tahun 2009. Ini kebetulan saya bawa Bu Hasna, jadi nanti bisa untuk aksi penjenengan dan dipelajari sama teman-teman di sini ya. Jangan lupa disosialisasikan juga ya Pergub ini dan pokja-pokja UKM yang ada di Puskesmas Bulan Bintang, dan jangan lupa dokumentasikan juga, dan jangan lupa juga absensi dari teman-teman saat sosialisasi. Wah ini sudah betul semua gini ya Bu Hasna. Tinggal menyesuaikan saja ya dengan tata naskah yang ada ya. Nah untuk menimbang, nah ini sebentar. Untuk mengingatnya, ini Bu Hasna harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maksudnya begini, jadi yang pertama itu adalah urutannya undang-undang, ya. Kemudian Perpres atau peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah keputusan menteri dan selanjutnya lagi adalah peraturan gubernur dan selanjutnya peraturan daerah. Yang paling rendah itu ditaruh di paling Bu. Iya. Senyum Bu. Iya. Kemudian yang kalau misalnya seperti ini, undang-undangnya ada 2 dasarnya ya, berarti yang paling tua usianya didahulukan, baru yang termuda usianya, begitu ya. Ya, sudah betul ini Bu Hasna ya. Kemudian SK ini apa sudah disosialisasikan Bu Hasna? Belum, kami belum mensosialisasikan. Jadi setelah kami buat SK ya sudah kami simpan dulu di komputer kami. Pertama nanti disosialisasikan ya Bu Hasna. Kemudian
dijadwalkan kapan bisa disosialisasikan. Kemudian juga jangan lupa membuat notulen dari pertemuan tersebut dan juga absensi dari teman-teman ya. Dokumentasinya juga perlu ya Bu Hasna. Kemudian kalau nanti sudah dibedol dan di print, jangan lupa dimasukkan ke arsip notulen, arsip dokumen Indo ya, yang nanti juga Kepala Puskesmas untuk membuat SK tata laksana dokumen Indo ya Bu Hasna. Nah, Bu Hasna sudah buat konsepnya. Untuk konsep pengarsipan kami belum membuat Bu, kami belum mengerti tata cara pengarsipan. Terus ini kami juga kesulitan untuk penomoran SK itu kita ngambilnya dari mana Bu? Kalau SK sesuai dengan perpu tadi itu harus mengacu pada nomor yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi Bu Hasna nanti dengan sekretaris dengan KPU ya menanyakannya nomor tata laksananya bagaimana. Kemudian ini sudah berarti Bu Hasna ya, saya lanjutkan SOP-nya. Nah, SOP-nya ini mungkin salah satu saya ingin tahu, SOP-nya sudah buat? Salah satu saja dari pojok UKM-nya ada. Mbak bikin aku pensiun. Oh iya ya. Ini kalau pojok gizi yang bertanggung jawab siapa ya Bu Hasna? Pojok gizi ini untuk pojok gizi yang bertanggung jawab ini penanggung jawab program gizinya Pak Sofa. Inna Sofa wal Marwata. Saya penanggung jawabnya. Oh iya. Ini saya tanyakan dulu ya. SOP yang sudah dibuat ya. SOP ini SOP tentang penanganan gizi buruk ini dibuatnya bagaimana Pak Sofa? Coba ceritakan Pak Sofa. Nanti kasih minum ya sama ini. Jadi begini, untuk SOP-nya sudah begini dengan teman-teman lainnya juga kita berdasarkan dengan kemarin itu kan sudah beberapa teman sudah tapi juga waktu belajar itu. Terus kemudian kita buat SOP itu termasuk juga untuk perangkatnya juga. Kemudian ini berdasarkan karena kejadian kasus itu kan ada di sini di wilayah kita itu. Jadi kebetulan ada beberapa kasus juga terus kita bikin SOP itu dan lainnya lagi. Dan kebetulan memang kasusnya adalah karena ada faktor kriminal, tetapi sampai saat ini tetap kita tangani dan semua sudah tertangani. Ini kalau melihat referensinya Pak Sofa, ini kan melibatkan juga ya, kebetulan saya baca yaitu ya Pak Sofa, ini kan melibatkan RSUD ya, karena kan kasus gizi buruk kan yang dengan penyakit penyerta itu harus dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Nah ini apakah rumah sakit sudah diajak juga di dalam menyusun SOP ini Pak Sofa? Iya, kita juga melibatkan dari pihak rumah sakit. Ini ada saya mengenai juga dokumentasi, kemudian termasuk undangan, semuanya ada di sini. Foto bareng kok gak ono. Guru diupload. Fotonya ini jangan satu Pak Sofa, ditambah lagi ya supaya lengkap gitu ya. Jadi kalau satu ini kan kelihatan cuma ininya aja ya, tapi yang pesertanya yang hadir sama narasumbernya juga mohon di foto juga ya, satu tambah satu lagi ya. Punya arsipnya? Ada Bu. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Nah, kalau melihat tata naskahnya ini dari SOP yang dibuat Pak Sofa ini ada sedikit kekurangan nih Pak Sofa. Pak Sofa mengacunya kemana ini? Tata naskahnya. Tata naskahnya mengacu kemana? Enggak ada. Ya kebetulan kemarin kan informasi itu sih belum jelas Bu, jadi saya bikin sendiri begitu. Oh ini gini, kebetulan kami juga karena melihat sudah self assessmentnya dari yang sudah dikirimkan, saya membawa juga referensi dari Menpan tentang pelayanan publik, itu ada contoh membuat SOP. Nah ini tolong dipadukan dengan standar akreditasi puskesmas ya Pak Sofa. Jadi ini sudah ada beberapa hal nanti diperbaiki, seperti misalnya langkah-langkah ini harus benar-benar jelas gitu Pak Sofa ya. Nah saya rasa mungkin cukup itu ya Pak Sofa, sudah disosialisasi, sudah lengkap dipertahankan itu ya. Terima kasih. Ya jangan lupa untuk didokumentasikan ya. Ya. Masih ada Bu, nggak jadi.
Oh iya, jadi sudah Bu ya. Mungkin nanti berikutnya dilengkapi lagi. Nanti kami lengkapi lagi mengenai buat tata naskah dulu. Tadi saya sejenak mendengar, karena saya cuma melihat-lihat tadi koreksi-koreksinya. Nanti kita benarkan lalu kita buat pengajuan lagi untuk pendampingan yang kedua ya. Iya Bu. Alhamdulillah ini kami ini tadi sudah membuat hasil pendampingan pertama ya yang sudah kita sepakati tanggal ini, tanggal 6 Desember, lokasi khusus Mas Bulan Bintang. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah referensi dari Pergub ya tentang tata naskah, penyusunan tata naskah di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo nomor 1 tahun 2009. Mohon pedoman ini nanti disosialisasikan ya Bu Hasna sebagai ketua tim akreditasi Puskesmas. Kemudian juga disosialisasikan dan jangan lupa mendokumentasikan. Kemudian juga saya berikan referensi permentannya ya Bu Hasna, nanti dicoba disusun kembali yang kurang-kurang. Kemudian juga SK dan SOP tadi juga disosialisasikan juga Bu Hasna, jangan permentan sama Pergub saja ya. Nah kemudian kita sepakat untuk jadwal pendampingan berikutnya ini kira-kira kapan misalnya teman-teman? 3 bulan. 2 minggu perbaikan. Oh 2 minggu ya. Ya 2 minggu saja berarti kesepakatan kita tanggal 21 Desember ya. Ya. Tapi sesuai keabsahan Bu Kamel harus mengajukan surat ke Dinas Kesehatan ya. Nah ini mohon ditandatangani ya Bu Kamel hasil dari pendampingan kami ya hari ini sudah saya tandatangani. Pendampingan akreditasi Puskesmas Bulan Bintang sudah selesai dilakukan. Tim pendamping bersama tim akreditasi sudah menyusun rencana tindak lanjut dan menjadwalkan kembali jadwal pendampingan yang kedua. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas atensinya.